Shalom. Saya senang bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat sore hari ini. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Semoga waktunya cukup ya saudara-saudara. Unshakable faith. Iman yang tak tergoncahkan. Iman yang tidak betul-betul goyah lewat apapun juga. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita silih berganti musim dalam kehidupan kita ya. Seperti nyanyian zaman dulu itu ya. Musim akan selalu berganti. Terus apa? Kasih Tuhan tetap abadi. Nah, suaranya bagus. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ngapain? Ku tetap percaya. Nah ini. Saudara harus setia pada kepercayaan Tuhan ini. Saudara harus percaya pada kesetiaan Tuhan ini. Sampai selamanya. Musim boleh berubah. Kadang kemarau, kadang musim hujan. Tapi hidup kita harusnya tidak tergantung musim. Kita harus bergantung pada Allah yang hidup. Katakan amin. Maka iman kita tidak tergoncangkan. Pernah nggak kita mengikat sebuah tali pada tiang yang kuat. Lalu kita hentakan. Zut. Apa yang terjadi? Ada gelombang. Gelombang itu mulai dari ujung sana kecil. Sampai ujungnya besar juga di sini. Kenapa? Karena sumber hentakannya di sini. Saudara, hidup kita semua masing-masing punya gelombang. Punya sejarah masing-masing. Ada yang musimnya gelombangnya kecil. Ya kalau masih belum menikah nggak banyak gelombangnya. Sudah menikah, lebih banyak gelombangnya. Udah jadi pemimpin besar, lebih banyak gelombangnya. Jadi gelombang besar atau kecil tergantung kedudukan saudara, posisi saudara. Tetapi gelombangnya sama. Ada naik, ini yang disebut masa sukses, masa damai, masa berhasil, masa gemilang. Masa yang paling diidam-idamkan orang. Masa top ranking orang bisa bilang. Naik tapi ada masa turun. Ini masa susah, masa sengsara, masa ditinggalkan, masa hancur-hancuran, masa kegagalan. John Maxwell berkata masa-masa padang gurun. Kita pasti pernah mengalami. Itu dari ujung sana sampai sini juga sama. Pernah mengalami itu. Cuman bedanya tekanannya, bobotnya bedanya. Ada dua masa itu. Naik, turun, berulang-ulang seperti itu. Tapi ada satu masa lagi pada saat tali itu dibiarkan. Dia tidak bergelombang. Dihentak, dia tidak bergelombang. Itu yang disebut masa flat. Masa tua kita. Masa flat, masa tua. Bergerak, susah. Mau piknik, udah susah. Nyari duit, udah gak bisa. Itu masa flat. Diam aja begitu. Ya. Tapi kita akan memasuki masa itu. Ya. Pokoknya yang 50 tahun ke atas ngerti lah ini. Sudah. Nah, tapi gelombang-gelombang itu, musim itu, masa-masa seperti itu, harusnya jadi orang Kristen tidak pernah membuat goyah iman kita. Katakan amin. Sekalipun ditarik kuat, kalau diikatkan pada tiang yang kuat, yaitu Yesus Kristus, hidup kita mau digoncangkan besar, tetap gak kemana-mana. Karena terpaut, karena terikat pada Allah yang hidup. Katakan amin. Bila saudara dan saya mengikatkan hidup saudara pada Tuhan yang hidup, Allah yang besar, apapun musim kehidupan kita, tidak jadi masalah. Katakan amin. Karena kita punya Allah yang lebih besar dari itu. Nah, 3 musim ini diceritakan di dalam Mazmur pasal 23. Kita baca dulu Mazmur 23. Ayat 1 sampai 3 itu berbicara masa damai. Ayat 4 dan 5 itu masa sulit, masa sukar, masa lembah kelam. Dan masa flat itu masa yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yuk kita lihat. Mazmur Daud. Tuhan adalah takkan Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan, Ia menuntun aku. Oleh karena mulai berubah, ayat yang keempat mulai berubah. Sekalipun
Aku berjalan. Nah ini mulai berubah. Tadi udah masa damai, dituntun, dibimbing, diarahkan. Udahlah enjoy. Tapi ini ada masa lembah kelam di sana. Yang kedua ada masa apa? Di hadapan para lawan, peperangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ini masa sulit ini. Tapi masa flat ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur dan aku akan seumur hidup berbicara masa depan selama di dunia ini. Tapi berbicara sepanjang masa berbicara kekekalan. Masa depan kekal. Jadi 3 masa ini. Kita akan bahas ini. Semoga waktunya cukup dengan kecepatan 120 km per jam. Ayat 1 sampai 3. Ini masa damai. Mazmur Daud berarti ini pengalaman Daud. Mazmur Daud berbicara ini nyanyian Daud. Pengalamannya sendiri dinyanyikan oleh dia. Ini orang keren sekali. Dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mohon maaf ya. Ini Alkitab bukan? Ini firman Allah bukan? Yakin? Berapa persen? 100%. Maka saudara dapat jaminan. Setiap orang yang menjadikan Tuhan adalah gembala dijamin tidak akan kekurangan. Katakan amin. Saudara dijamin tidak akan kekurangan. Ada 3 yang dijamin oleh ayat firman Tuhan masa damai ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Garis bawahi berumput hijau. Domba yang penting ada rumput. Domba tidak butuh emas, perak, berlian. Dia domba butuhnya rumput. Ini berbicara apa? Jaminan dari Tuhan untuk domba, kita adalah domba-domba Tuhan. Yaitu kebutuhan jasmani setiap hari dijamin oleh Tuhan. Jadi kebutuhan jasmani dijamin. Yang kedua kebutuhan jiwa dijamin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan angin ribut. Atau bukan air bandang begitu. Air yang tenang. Ia menyegarkan apa? Jiwaku, garis bawahi. Tuhan menjamin jiwa saudara akan tenang, akan damai, enggak stres, enggak bilang di mana rumahku, enggak. Saudara, karena apa? Karena jiwa saudara terjamin. Yang ketiga, spiritual saudara terjamin. Bukan hanya jasmani, bukan hanya jiwani, tapi spiritualitas saudara dijamin. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau saudara berjalan di jalan yang benar rohanimu pasti terjamin. Katakan amin. Ini dialami oleh Daud. Daud itu ya kambing domba. Hanya 3-4 ekor saja kambing domba. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang haus. Mendadak waktu mengalahkan Goliat, dia akhirnya diambil menantu oleh Saul, raja. Mendadak dia jadi panglima. Sekarang mendadak di hadapannya makan enak. Ada anggur, ada apa? Ada makanan enak. Ini betul-betul mendadak. Mendadak kaya, mendadak punya kedudukan, mendadak berhasil, mendadak sukses. Kalau engkau menjadikan Tuhan gembala, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan angkat tinggi. Itu Daud. Keren. Siapa tahu saudara yang duduk-duduk di sini masih bingung begitu ya. Gak punya masa depan, mendadak jadi orang hebat. Bisa gak? Bisa. Bisa, saudara-saudara. Makanya saling menghormati ya. Siapa tahu dia mendadak jadi kaya, saudara-saudara kan saudara temannya gitu. Dapat berkat. Kalau saudara sombong dari sekarang dia mendadak kaya, mendadak dia jadi menantu raja, repot saudara. Makanya baik-baik sama teman sama kawan ya. Tapi ngomong-ngomong, masa damai itulah yang membuat Daud nanti setelah jadi raja, itu top ranking, masa Tuhan angkat. Masa itulah justru Daud jatuh. Salomo juga jatuh pada masa damai. Masa aman, masa top ranking. Salomo jatuh. Daud juga jatuh. Hizkia juga jatuh. John Parham juga jatuh, masa hebat-hebatnya.
Maka kita harus hati-hati nih. Di musim sukses harus jaga hati. Jangan orang belum berhasil, belum sukses, udah sombong. Gimana kalau sukses coba? Makanya Tuhan lihat-lihat, wah sombong gak, rendah hati gak, Tuhan angkat. Saudara-saudara. Saya menceritakan kisah nyata tapi tadi tidak menyebutkan nama orang ini. Karena menyangkut nama baik kan. Ada seorang wanita ketemu seorang pria menikah. Ini yang normal begitu memang. Sekarang banyak yang gak normal kok soalnya. Karena miskin, maaf ya. Miskin, akhirnya dia diberkati hanya di gereja. Gak ngundang-undang, gak resepsi yang aneh-aneh. Hanya nasi kotak. Untung ada isinya, bukan kotaknya doang. Nasi kotak. Diberkati. Tapi orang ini takut Tuhan. Orang ini melayani Tuhan. Orang ini mengasihi Tuhan. Tuhan angkat gelombangnya ke atas. Tuhan angkat. Dia miskin tapi dunia usaha jalan. Akhirnya dia bisa sewa ruko. Dia terus diangkat oleh Tuhan. Suami istri ini song leader. Tapi suaminya pemain musik juga. Jadi di jadwal hampir tiap minggu ada jadwal pelayanan. Dia akhirnya sekarang bukan sewa ruko, beli ruko. Karena diberkati, diangkat Tuhan. Ya, saudara-saudara. Akhirnya setelah beli ruko dia punya pabrik. Diangkat Tuhan. Kalau saudara menjadikan Tuhan adalah gembala, pasti Tuhan akan jamin dan Tuhan pasti angkat. Katakan amin. Pasti. Buktinya dia, ini kesaksian asli. Dia diangkat. Tapi sayangnya, setelah dia banyak job, dia berkata pada pendetanya, Om, saya kan setiap minggu pelayanan, tapi sekarang job saya banyak. Mohon dijadwal sebulan sekali aja. Pendetanya mau gimana lah. Ya, akhirnya sebulan sekali. Tapi setelah jobnya naik, sampai ke luar negeri segala, saudara-saudara. Ekspor ke luar negeri. Akhirnya, saudara dia berkata, Om, jangan dijadwal pelayanan lagi. Lihat. Diberkati ini semakin dekat, semakin jauh nih. Diberkati semakin jatuh atau semakin baik nih. Hati-hati nih. Ini Daud juga begini. Salomo juga begini. Yang lebih parah saudara belum diberkati, belum naik, belum apa. Udah jatuh duluan. Itu najis terhalala itu betul-betul. Akhirnya beberapa tahun berikutnya dia diberkati lebih lagi. Dia berkata, Om, tadi kan dia bilang nggak mau pelayanan lagi. Sekarang, Om, saya tidak ke gereja. Karena sibuk sekali. Hanya persepuluhannya aja yang dikirim ya. Persepuluhannya masuk surga. Dianya enggak. Hati-hati yang begitu ya. Ngeri. Tapi 3 tahun, 4 tahun berikutnya dia datang ke gereja. Om, tolong doakan. Perusahaan kami sedang bermasalah. Banyak utang, banyak tagihan. Lihat baru kembali lagi setelah lembah kelam. Saudara pengen yang mana nih? Diberkati atau masuk lembah kelam? Lembah kelam semakin dekat dengan Tuhan. Diberkati semakin jauh. Pengen yang mana? Pengen diberkati tapi tetap dekat dengan Tuhan. Tahu? Itu yang benar. Harusnya saudara semakin diberkati pelayanan jangan dikurangi. Semakin diberkati penyembahan tidak dikurangi. Semakin diberkati doa tidak dikurangi. Semakin diberkati saudara kehidupan saudara, kasih saudara jangan dikurangi. Itu yang benar. Tapi kenyataannya semakin jauh dari Tuhan. Ya kita ini kadang-kadang suka belagu ya. Maaf kalimat itu. Baru diberkati dikit aja, jalannya dulu begini. Sekarang begini. Baru juga diberkati oleh Tuhan, jalannya udah begini. Kenapa begini? Ternyata ketiaknya bisulan. Ngeri sekali saudara-saudara orang ini. Kenapa diberkati? Papin apa cirinya? Apa sih kuncinya kalau kita jadi masa damai, masa sukses ini tetap bertahan? Ada 3 ciri
orang Kristen yang tetap bertahan. Dia mau dibaringkan. Dia mau dibimbing. Dia mau dituntun. Beres. Beres kabeh kata nyanyian tuh. Kalau kita mau dibaringkan, mau dibimbing, mau dituntun. Kayak gimana itu Pak? Ini yang saya jelaskan. Saudara pernah punya anak ya? Kalau yang gak punya anak paling tidak lihat anak lah. Suka ditimang-timang kan? Set. Dia kan merem-merem matanya kan? Udah merem, kan kita ingin baringkan tuh. Supaya apa? Tidurnya lebih nyenyak. Baru juga mau menyentuh udah. Bener-bener nyusahin. Kita gendong lagi. Ya, kita mau taruh lagi. Nah ini mirip dengan kita. Tuhan ingin supaya kita tidur nyenyak. Dibaringkan dengan benar. Ada maksud orang tua membaringkan anak itu. Pertama, kalau diginiin, walaupun tidur, kepala saudara goncang terus. Jantung saudara goncang terus. Paru-paru saudara goncang terus. Iman saudara juga goncang terus. Jadi Tuhan ingin membaringkan. Tapi kita marah. Kita berontak. Kita tidak mau apa yang Allah inginkan. Kita mau apa yang kita inginkan. Maka saya tidak heran ya. Ada banyak orang Kristen yang dulunya kaya jadi susah sekarang. Yang dulu diberkati jadi ambruk sekarang. Kenapa? Karena banyak berontak. Dia melakukan yang dia inginkan. Bukan yang Tuhan inginkan. Ngeri saudara-saudara. Dia merasa arogan. Dia merasa aku gak butuh Tuhan. Aku bisa. Beberapa orang masa damai itu. Masa sukses itu. Masa top ranking itu. Merasa harusnya dihormati. Gak mau dibaringkan. Belagu. Begitu. Artinya butuh perhatian. Butuh dihargai. Butuh digendong. Butuh. Jadi ada banyak orang Kristen udah 20 tahun, 30 tahun. Masih juga butuh perhatian. Itu udah gak bener hidup Kristen. Bayangkan kalau 3 bulan ditimang-timang begini. It's okay. Tapi kalau 20-40 tahun ditimang-timang begini. Ini sih pak. Kayak film Tom and Jerry yang begitu. Nah orang Kristen ada banyak yang 30 tahun, 40 tahun masih minta perhatian Tuhan. Masih minta perhatian sesama. Masih minta perhatian pendeta. Dibuang ke tubir laut. Dosanya yang dibuang ke tubir laut. Ngeri. Kenapa? Susah sekali mau hidup seperti yang Allah inginkan itu susah. Susah sendiri apa yang Allah inginkan. Saudara ikuti. Saudara mau-maunya sendiri. Jika domba tidak mau dibaringkan ke rumput yang hijau. Dia di rumput yang mana maunya. Masalah terjadi saat kita berontak sama Tuhan. Yang kedua, mau dibimbing. Dibimbing itu mau dibina. Mau dinasehati. Mau ditegur. Mau diarahkan itu dibimbing namanya. Nah kebanyakan generasi sekarang gak mau dibina, gak mau dibimbing, gak mau dinasehati. Kalau dinasehati melotot dia. Emang bapak juga benar. Mama nasihatin, mama juga benar. AI yang benar. Dia gak mau dibimbing, gak mau dinasehati. Di Amerika, jarang-jarang kita ke Amerika, contohnya aja ini. Di Amerika tahun 17-an atau tahun 18-an itu terjadi perang saudara. Antara kulit hitam dengan kulit putih. Supaya ketutupan, tidak tahu bahwa itu kulit hitam atau kulit putih. Mereka pakai jas sampai ke bawah. Sampai sekarang dipakai itu. Jas sampai ke bawah ditutup mukanya. Hanya matanya yang kelihatan. Jadi orang tidak takut salah tembak maka mereka diam. Satu saat pendeta Baker sedang bercengkrama di rumahnya bersama dengan istrinya di ruang tamu. Ada tamu mengetok. Istri pendeta Baker buka tirai jendela. Waduh, ini orang dari atas ke bawah ketutupan jubah. Kulit hitam, kulit putih ini. Kalau dibuka kita bisa ditembak. Karena mereka kulit
putih. Terus istrinya berkata, "Pak, jangan dibuka, biarin aja. Ketuk-ketuk nanti juga bosan." Tapi suaminya pendeta Becker berkata, 48 tahun yang lalu, saya sudah menyerahkan hidup saya bagi Kristus. Aku sudah mati 40 tahun yang lalu itu. Itu sebabnya aku buka. Ada banyak dari antara kita belum mati nih. Bertobatnya sih 40 tahun yang lalu. Hidupnya masih sampai sekarang. Padahal nyanyinya, "Ku telah mati dan tinggalkan." Malaikat bilang, "Pret." Jadi pendeta Becker berkata, "Aku sudah mati bagi Kristus." Dibukakan. Waktu dibukakan dia masuk. Kaget sekali. Lalu dia buka seluruh jubahnya. Kagetlah pendeta Becker, teriak sama istri, "Istriku turun. Kita dikunjungi oleh orang nomor 1 di Amerika. Presiden Amerika. Namanya Abraham Lincoln. Presiden Amerika ke-16. Istrinya kaget dan minta maaf. Tapi Abraham Lincoln memaklumi. Lalu pendeta Becker berkata begini, Bapak datang tanpa pengawalan. Sangat berbahaya. Memang akhirnya dia ditembak sih matinya. Saudara, Bapak datang tanpa pengawalan. Bapak bisa ditembak di jalanan. Bapak ngapain ke sini? Iseng doang ini? Enggak, dia bilang. Saya datang ke sini dengan 2 tujuan. Yang pertama, saya minta nasihat. Pesan Tuhan apa untuk Amerika? Saudara bayangkan, presiden minta nasihat sama pendeta. Kapan terakhir saudara datang minta nasihat sama pendeta? Kapan? Akhirnya nyanyi Kus Plus. Kapan? Kapan saudara terakhir minta nasihat sama pendeta ya? Dinasehatin aja gak mau, boro-boro minta nasihat. Kapan terakhir saudara minta nasihat orang tua? Kapan terakhir saudara minta nasihat orang bijak? Atau teman yang bijak? Kapan terakhir saudara minta nasihat? Dinasehati aja sekarang gak mau. Coba belajarlah, engkau mau dibimbing. Engkau jadi orang hebat pasti. Di masa damai engkau tetap sukses. Asal mau dinasehati. Orang tua menasehati gampang sekali. Nah, mama kasih nasihat kalau pacaran jangan pulang malam. Bener gak pulang malam, dia pulang pagi. Ini orang yang tidak mau dengar nasihat, akhirnya hamil. Dung dung tek. Kenapa? Salah siapa itu? Salah kita. Tidak mau dibimbing. Saat sukses langsung jatuh kita. Ayo mau dibimbing ya? Mau dibimbing ya? Yang ketiga, mau dituntun di jalan yang benar. Saya menjelaskan ini lewat pengalaman saja. Saya punya anak. Josia waktu itu usianya 5 tahun. Given adiknya waktu itu usia 3 tahun. Memang mereka beda 2 tahun, 2 bulan, 3 hari. Pendeta apal banget itu. Saya sedang berjalan di trotoar. Selama kita berjalan di trotoar ini aman dong. Namanya sejalan dengan bapaknya. Tapi given dia melepaskan diri. Saya pikir saya lepas dia akan berjalan ke sana. Ini berjalannya ke sana. Nyebrang. Akhirnya mobil tekan remnya cekit. Yang lain teriak, mati tuh. Begitu. Tapi anugerah Tuhan. Anak saya tidak celaka sampai seberang sana. Saya yang panik menemui anak saya. Given. Malah Given. 3 tahun, saudara-saudara. Ini banyak orang Kristen begini. Masa damai, masa aman, Tuhan mau menuntun tapi kita nggak mau. Terus bukan sejalan dengan Tuhan lagi. Dia beda jalannya. Akhirnya kena tabrakan, kena celaka, gagal hidupnya, rusak hidupnya, hancur hidupnya. Kenapa? Karena kita tidak mau dituntun. Pada masa kelimpahan kita merasa arogan, sombong, tidak perlu pimpinan Tuhan. Maka jatuh. Daud mengalaminya.
Salomo mengalaminya. Hizkia mengalaminya. Pendeta-pendeta besar juga mengalaminya. Kenapa bisa begitu? Karena kita merasa kita tidak butuh Tuhan lagi. Padahal berkat semua dari Tuhan. Karunia semua dari Tuhan. Pertolongan semua dari Tuhan. Segala anugerah berasal dari Allah. Kenapa kita tidak mau dituntun? Mohon maaf kalimat ini saya utarakan. Selama saudara berjalan di jalan kebenaran, jalan yang benar, selama itu Allah akan mendukung saudara. Tapi pada saat saudara tidak berjalan di jalan yang benar, yang menentang saudara adalah Tuhan sendiri. Makanya tidak heran beberapa orang yang hidupnya harusnya setia kepada Tuhan. Tetapi justru dia tidak mau setia, tidak mau dituntun, tidak mau dibimbing, tidak mau dibaringkan. Dia mau-maunya sendiri. Orang seperti ini akan jatuh. Mohon maaf, kalau saudara hari ini sedang sukses, jaga hati saudara. Jangan sombong. Jaga hati saudara, mau dituntun. Jaga hati saudara, mau tunduk dibaringkan oleh Tuhan. Jaga hati saudara, mau dibina, dinasehati oleh Tuhan. Katakan amin. Engkau pasti aman. Sekarang saya ingin menjelaskan musim yang kedua, masa yang kedua. Lembah kelam, masa-masa sulit. Di hadapan para lawan, masa-masa pergumulan yang berat. Lembah kelam itu berbicara pribadi kita seringkali memasuki lembah kelam. Ini bukan salah kita, memang ada banyak situasi yang gelap. Situasi yang kelam dalam hidup kita. Seringkali dalam situasi kelam, keputusasaan, kelemahan, kehancuran dan sebagainya. Daud mengalami lembah kelam. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri yaitu Saul 14 tahun tanpa masa depan. Hidupnya terkatung-katung dan nyawanya terancam. Pernahkah saudara begitu baiknya saudara sampai mertuamu ingin membunuh saudara dan dikejar-kejar 14 tahun? Hanya Daud mengalaminya. Tapi seandainya saudara memasuki lembah kelam begini pun saudara harusnya tidak tergoncangkan. Katakan amin. Unshakable faith. Iman saudara tetap teguh walaupun begitu. Tapi yang kedua dia memasuki lawan peperangan. Di hadapan para lawan kita. Lawan bukan satu soalnya. Makanya saya menyebutnya para lawan kita. Lawannya Daud siapa? Bangsa Filistin. Bangsa Amalek. Amon dan bangsa-bangsa di luar sana. Tetapi ternyata Daud bukan dilawan oleh yang luar saja. Musuh dari luar, tapi musuh dari dalam. Yang paling menyedihkan. Karena Simei yang diangkat oleh dia pun melawan Daud. Pernah banyak orang saudara mengangkat bawahan-bawahan, tapi bawahan melawan dia. Dan Daud itu mengalami seperti itu. Tapi Daud bukan hanya bawahan yang menyerang dia. Anaknya sendiri. Absalom merampas kedudukannya. Mau membunuh Daud, Daud lari. Adonia merampas tahtanya. Juga mengambil seluruh istri-istrinya, dihampiri. Siapa yang di sini anaknya sampai mengawini istri bapaknya? Parah sekali kehidupan Daud. Itu lembah kekelaman. Tapi itu juga di hadapan musuh. Maka di sini disebutnya musim betul-betul kegagalan, musim-musim kehancuran, musim masa depan tidak menentu, musim kegelapan. Dan ini seringkali dialami oleh saudara. Walaupun skupnya beda-beda tadi, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi pasti memasuki lembah kekelaman. Saya ingat pelajaran dari John Maxwell. John Maxwell berkata begini, setiap pemimpin pasti mengalami 10 ujian kepemimpinan. Salah satunya ujian lembah kekelaman. Ujian padang gurun disebut oleh dia. Pasti. Masalahnya begini Bapak Ibu. Apa yang perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi lembah kekelaman? Apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 kunci untuk melakukan menghadapi lembah kekelaman. Yang pertama, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi walaupun dia ada di lembah kekelaman, dia sedang apa? Sedang berjalan. Perhatikan kalimatnya. Sekalipun dia dalam lembah kekelaman nih. Lembah kekelaman itu seperti apa? Di Israel ada lembah yang sangat gelap sekali. Yang melihat telunjuk aja gak bisa kelihatan. Pernah saudara masuk ke sebuah lorong atau ke sebuah ruangan. Ya
listriknya dimatiin. Sampai telunjuk aja gak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi kalau diraba ada. Tapi kalau dilihat kagak ada. Itu yang disebut lembah kekelaman. Saudara pernah merasakan begitu? Saudara-saudara. Kalau dilihat Allah itu gak ada. Tapi kalau dirasakan Allah itu ada. Nah itu lembah kekelaman. Nah saat dalam lembah kekelaman kita tidak bisa berlari. Mentok-mentok kita, nabrak-nabrak kita. Oh gak kelihatan apa-apa. Tapi harusnya ngapain? Berjalan. Maaf kalimat ini penting. Kalau saudara dalam kehidupan tidak bisa berlari. Paling tidak berjalan. Yang penting maju. Tetap maju. Ini kuncinya. Saat saudara memasuki lembah kekelaman, prinsipnya saya harus tetap maju. Rohani saya memang banyak masalah, memang banyak pergumulan, memang saya memasuki lembah kelam. Tapi rohani saya harus tetap maju. Studi saya harus tetap maju. Bisnis saya harus tetap maju. Pelayanan saya harus tetap maju. Orang yang begini akan keluar dari lembah kekelaman. Yang penting maju bro. Maju om. Maju tante. Maju opung. Maju. Jangan ngelamun, diam. Saya bersama anak saya Josia pulang KKR dari Jawa Barat. Pasti gelap akhirnya karena sudah malam jam 9-an. Kami pulang ke Jakarta dari Jawa Barat. Kami mengalami gelapnya malam, tapi ditambah hujan deras, ditambah angin yang keras sekali. Jadi ngelihat ke depan untuk 5 meter saja susah sekali. Dalam kondisi ini teman-teman berkata mampir dulu ke rest area. Menepi dulu. Tapi saya berkata prinsipnya kalau menghadapi badai atau lembah kelam ini maju. Kalau tidak 40 km 30. Kalau tidak bisa 30 20. Kalau tidak bisa 25 km per jam. Yang penting maju. Tanpa sadar kami sudah 7 km berjalan. Dan lolos dari badai itu. Tapi kawan-kawan yang di rest area kena banyak hambatan. Pohon roboh, longsor dan sebagainya. Gak bisa. Kenapa? Terhambat. Ada banyak orang Kristen kalau ada lembah kekelaman. Justru dia menepi, dia ngopi, ngelamun, kedip aja. Lembah kekelaman tidak pernah saudara-saudara akan meninggalkan saudara. Saudara yang harus meninggalkan lembah kekelaman. Jangan berdoa Tuhan ambil lembah kekelaman. Kagak bisa. Lembah kok selalu diambil. Saudara yang harus keluar dari lembah kekelaman. Nah makanya ayatnya berkata berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau mungkin mengalami lembah kekelaman. Tapi harus apa? Berjalan. Jangan nongkrong, duduk, ngelamun, diskusi aja banyak. Enggak pernah keluar dari lembah kekelaman. Prinsipnya harus tetap maju. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Di tengah-tengah kesulitan gereja. Di tengah-tengah kesulitan pelayanan. Di tengah-tengah kesulitan keluarga. Prinsipnya saudara harus maju. Walaupun pelan. Sekarang prinsip kedua. Perhatikan kalimatnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku apa? Semakin banyak lembah kekelaman terjadi pada saudara, saudara harus tambahkan keberanian. Tetap berani. Bukan hanya tetap maju, tapi tetap berani. Saudara tambahkan keberanian. Semakin banyak masalah, tambahkan keberanian. Semakin gede musuhmu, tambahkan keberanian. Semakin kau hadapi raksasa, tambahkan keberanian. Itu yang menyebabkan Daud keluar dari lembah kekelaman. Saudara kita ini diajar kenapa bukan keberanian ya. Dari sejak kecil diajarkannya ketakutan. Siapa yang diajar hampir mirip ya. Kalau kita disuapin makan susah. Awas ada polisi nanti ditangkap. Jadi ditakut-takutin kita memang. Akhirnya makan. Kenapa makan? Takut polisi. Siapa yang ngajar begitu tuh? Ada beberapa malah ngajarnya begini. Kalau laki-laki nanti disunat. Karena takut disunat. Akhirnya dia makan atau mandi. Ada lagi kalau udah sore-sore, ayo mandi. Kan kita malas mandi kan anak kecil tuh. Ayo mandi, kalau enggak diambil kolong wewe loh. Ditakut-takutin setan. Dan ternyata, maaf ya,
semua kita ini produk pendidikan yang salah. Bukan kita tepuk dada atau pundak anak kita. Berani. Saya punya anak Given namanya, yang tadi usia 3 tahun itu, yang aneh itu. Tapi orang hebat dia sekarang. Dia takut sekali kecoa waktu kecil. Usia 2 tahun takut sekali kecoa. Papi ada kecoa, papi! Dia panik sekali, mukanya pucat, ada kecoa. Satu saat saya tangkap kecoa, saya ingin ngajarin dia. Given lihat, badan Given begitu, segede itu, ini kecoa kecil. Ribuan kali badan kamu lebih besar dari kecoa. Kenapa kamu takut kecoa? Nih papi tunjukin, saya taruh kecoa di bawah, saya injek sampai hancur benar-benar itu kecoa. Lihat, Given bisa injek kecoa, coba injek. Diinjek kecoa. Kamu lebih besar daripada kecoa. Saya ajarkan begitu supaya tidak takut. Besok-besok dicari, mana pi kecoanya pi? Mana? Given injek. Nah ini namanya timbul keberanian, mengajar yang benar. Tapi kita ini produk diajar untuk takut soalnya. Kita nggak sengaja duduk di atas meja. Langsung ditakut-takutin, nanti banyak utang lo. Hubungan apa? Duduk di atas meja banyak utang, coba. Ditakut-takutin kita. Walaupun benar nggak boleh duduk di atas meja, itu etika. Tapi kita nggak ngajar etika, ngajarnya nakutin. Banyak utang loh. Kita nyapu aja nggak bersih ya kalau perempuan. Nanti kawin dengan orang brewok loh. Mana di sini? Tadi pemimpi pujian brewok. Menikah dengan brewok loh. Artinya nyapu nggak bersih. Ditakut-takutin juga. Toke bunyi aja dibikin takut kok. Kita ini diajarin takut. Tapi saya ngomong ya, Alkitab nggak ngajar begitu. Alkitab mengajar, aku tidak takut bahaya. Ulangi, aku tidak takut. Ulangi, aku tidak takut bahaya. Bahaya aja dia nggak takut. Ini saudara, dari kecil nih kita. Lu dipanggil guru, udah gemetar. Guru padahal bukan bahaya. Itu guru yang ngajar kita. Tapi menghadapi guru, ketemu guru gemetar, takut. Besok menghadapnya hari ini gemetar juga. Kenapa? Karena sudah diajar dari kecil takut. Itu sebabnya kita harus mengalahkan ketakutan. Kita harus mengalahkan ketakutan. Kita harus mengalahkan ketakutan. Semakin banyak masalah, semakin banyak pergumulan, tambahkan keberanian. Coba ulangi kalimat saya. Tidak ada yang saya takutkan di bumi ini. Kecuali Tuhan saja. 1, 2, 3. Tidak ada yang aku takutkan di bumi ini. Kecuali Tuhan saja. Beri tepuk tangan buat saudara. Jangan baru dipanggil pendeta. Pak Paul panggil kamu. Hah? Udah takut gitu. Pak Paul pendeta kita, gembala kita gak mungkin dipotong. Tapi kenapa kita bisa takut? Karena dari kecil udah penakut. Terus saudara mau ikut-ikutan terus sampai tua nanti penakut terus. Sampai ada seorang kakek-kakek. Dia takut saudara-saudara pacaran. Udah kakek-kakek baru sadar dia harus pacaran. Tapi ya pacarnya udah nenek-nenek. Terlambat. Jadi jangan sampai saudara penakut. Aku tidak takut bahaya. Itu prinsip yang kedua. Kau harus berani ya. Buka pecel lele, berani. Jangan takut rugi. Jangan saudara jadi takut begitu. Untuk membangun dunia usaha. Saudara harus berani rugi. Berani dipermalukan. Berani diejek. Berani dihina. Berani difitnah. Berani dianiaya. Berani mati buat Tuhan. Harus punya keberanian. Itu orang yang keluar dari lembah keram. Yang ketiga sekarang. Sebab engkau besertaku. Saudara biasanya kalau orang memasuki lembah kelam. Merasa ditinggalkan. Merasa sendirian. Lone sendiri.
merasa tidak dipedulikan. Semua rasanya acuh. Rasa begitu kesepian, begitu gagal, lembah kekelaman. Harusnya saat seperti itu engkau tambahkan imanmu. Bukan hanya tambah maju, tambah keberanian, tambah iman. Semakin engkau mempercayai Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kau. Semakin engkau banyak lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan kau. Semakin engkau banyak lembah kekelaman, Allah besertaku. Allah menyertai aku. Yang menyertai aku lebih besar. Yang menyertai aku lebih hebat. Yang menyertai aku lebih berkuasa. Itu harus ditanamkan di dada kita. Saat saya pindah rumah. Ke rumah yang baru. Sayangnya 2 tingkat itu, tingkat yang kedua enggak ada toilet. Waktu pindah ke situ Given, anak saya Given lagi saudara. Given anak saya baru 2 tahun. Kurang lah. 1 tahun 8 bulan kurang lebih. Hampir 2 tahun, anggaplah 2 tahun. Tapi hebatnya dari Given. Kalau dia bangun, tidur jam 11, dia ingin pipis, dia turun ke bawah. Dia pipis, dia naik lagi ke lantai 2, dia tidur lagi lanjutkan. Kalau dia bangun jam 2 atau jam 1, dia turun ke bawah. Dia pipis, dia naik lagi, dia lanjutkan tidur. Pertanyaannya, mengapa Given tidak takut bahaya? Kenapa Given tidak takut sama sekali? Ya jelaslah tidak takut, orang saya anter. Saya anter setiap turun itu. Saudara ada merasa di sini ya. Hidup saudara ketakutan. Kenapa? Karena saudara merasa Allah tidak menyertai saudara. Kalau saudara merasa Allah menyertai saudara, saudara tidak takut dong. Tidak takut bahaya pasti. Itu sebabnya tambahkan iman saudara. Aku pasti disertai Allah. Allahku lebih besar, Allahku lebih dahsyat, Allahku keren, Allahku maha kuasa, maha besar, maha bisa. Aku punya Allah yang besar. Itu kan nyanyiannya begitu. Aku punya Tuhan yang gede. Kita punya Allah yang besar. Tapi iman kitanya yang kecil. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit kurang percaya. Ayo percaya. Yang terakhir untuk memasuki lembah kelam. Kita keluar dari kelam, lembah kelam. Apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara pernah tahu tongkat? Saudara beli tongkat lah, tongkat gembala di Israel. Saudara liatin, apa saudara terhibur? Gada dan tongkat gak bisa menghibur saudara. Maksudnya gimana? Kok bisa menghibur? Begini maksudnya. Kan lembah kelam tuh. Mata domba gak bisa lihat gembala. Tapi telinga bisa dengar kan walaupun gelap. Maka gembala mengetukkan tongkatnya ke batu, ke tanah atau ke dinding. Mereka ikut saja. Suara itu, maka mereka keluar dari lembah kelam. Saudara, bukan tambahkan kemajuan saudara. Bukan tambahkan keberanian saudara saja. Bukan tambahkan iman saudara saja. Tapi tambahkan kepekaan. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Peka. Kalau tidak peka nggak bisa. Harus peka dengar suara Tuhan. Saudara akan keluar dari lembah kekelaman. Pasti. Saya akan selesai di ayat 4 ini saja. Saya ingin mengkisahkan kisah nyata. Satu saat saya khotbah di sebuah gereja besar. Kurang lebih 2.500 satu kali ibadah. Dia 6 kali ibadahnya. 6 kali ibadah. Entah ibadah keberapa, ada pendengar. Waktu saya khotbah, orang ini mendengar suara Tuhan. Dia sedang banyak masalah sekali. Lalu dia dengar suara Tuhan. Ini perlu kepekaan makanya. Di tengah-tengah lembah kelam, dia sedang menghadapi lembah kelam. Kamu temui orang itu, maksudnya pendeta itu. Temui pendeta itu. Ceritakan masalahmu. Dia dapat mengatasi masalahmu.
Itu kan dia yang dengar, bukan saya. Terus dia cari nomor telepon di sekretariat, telepon saya, janjian ketemu. Hari Senin ketemu saya. Pak Apin ya? Iya. Pak Apin yang khotbah kemarin kan dari minggu itu? Iya. Saya waktu di gereja mendengar suara Tuhan. Saya putus asa, maka di tengah keputusasaan saya coba-coba ke gereja aja lah. Dan saya mendengar, temui Pak Apin. Pak Apin yang akan menyelesaikan seluruh masalah saya. Saya bilang enak aja. Lu yang punya masalah, lu yang bikin masalah gue yang nyelesain. Tapi karena dia dengar suara Tuhan, dia ikutin kan. Ya udahlah gak apa-apa. Dan dia juga berpikir kan begini. Masa sih orang itu yang nyelesain masalah, cemen begitu, kurang lebih begitu kan. Tapi dia karena dengar suara Tuhan, dia temui. Saya ngomong sederhana begini. Pak, masalah Bapak apa? Ada 3 masalah saya. Nah lo banyak lagi. 1 aja belum tentu selesai. Ini ada 3 masalah saya. Masalah pertama apa Pak? Saya mau bercerai. Waduh. Itu ilmu mana yang bisa nyelesain masalah itu? Yang kedua, saya mau kawin lagi. Nah lo. Yang ketiga, saya akan ikut agama istri. Kaget sekali saya. Tapi ngomong, Pak Apin yang bisa nyelesain. Kan kiamat itu. Ilmu mana yang bisa menyelesaikan 3 masalah itu? Saya sudah belajar ilmu teologi 23 tahun. Enggak mampu. Enggak mampu. Apa yang perlu saya lakukan? Saya berkata begini sama dia. Dengan sebuah keyakinan. Pak, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah Bapak. Kita tanya sama Tuhan. Sebelum kita lanjutkan persoalan Bapak, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa minta petunjuk Tuhan. Gak ada petunjuk sama sekali. Akhirnya amin. Tapi di beban hati saya, tanya orang tuanya. Jadi saya tanya, gimana kabar Papa? Pak Apin, yang punya persoalan saya, kok nanya Papa saya? Pasti ada hubungan. Karena Tuhan suruh itu. Ini kepekaan mendengar suara Allah. Coba ceritakan tentang ayah Bapak. Pernikahannya. Karena kan ini masalah pernikahan. Iya Pak. Iya maksudnya apa? Papa saya juga bercerai dengan mama saya. Papa saya keturunan Belanda. Mama saya juga keturunan Belanda. Kami pengusaha besar dan kaya. Tapi papa saya bercerai dengan mama saya. Dan menikah dengan pembantu. Dia kaget juga. Iya gua juga nikah sama pembantu nih. Papa jadi muslim. Iya papa saya juga jadi muslim. Bapak? Iya saya juga persis. Apa yang terjadi waktu itu? Oh saya maki-maki papa saya. Sekarang Bapak dimaki-maki enggak? Saya dimaki-maki anak saya. Oh mirip. Ini berarti apa yang Bapak tabur Bapak tuai. Pertanyaannya, Bapak mau lanjutkan enggak dengan anak Bapak? Selanjutnya akan sama nih. Nanti anak Bapak juga yang memaki Bapak itu dia akan punya istri lagi, akan menikah lagi dan akan pindah. Wah enggak bisa, enggak boleh. Cukup saya, jangan. Bapak harus patahkan. Pak, saya ini mau menikah 3 hari lagi hari Rabu. Ini hari Senin. Gimana caranya? Saya berkata sederhana sekali. Bapak kumpulkan sore nanti, itu hari Senin tuh. Sore nanti kumpulkan seluruh keluarga. Bilang aja WA, grup kumpul semua. Saya mau bicara. Terus saya ngomong apa nanti? Nanti saya dipukulin. Kalau dipukulin terima aja, memang itu salah Bapak. Tapi Bapak saya taruh perkataan di bibirnya. Saya berkata, Bapak ngomongnya begini, saya sudah ketemu pendeta, itu kata kuncinya. Saya sudah ketemu pendeta. Dan saya sudah mendapat penjelasan dari pendeta. Yang pertama, saya tidak akan ceraikan istri saya. Yang kedua, saya tidak akan menikah lagi. Yang ketiga, saya tidak akan pindah agama. Marahlah mereka meledak-ledak. Dan itu memang yang saya harapkan. Marah meledak-ledak. Saya sudah kasih tahu sebelumnya. Bila mereka minta ganti rugi. Ganti rugi. Tapi Bapak putuskan kutuk ini.
Jadi saudara-saudara, benar dia marah. Kalau tidak mau masuk agama, jangan menikah. Nah itu yang dipengenin. Kalau gitu kami minta ganti rugi. Karena booking semua. Ganti rugi. Berapa pak ganti ruginya? 300 juta. Ya Bapak mah kaya lah bisa 300 juta. Sudah Pak, sudah dibayar. Dia bilang, dia datang peluk saya. Berkata, Pak Abin, selesai Pak Abin. Benar selesai. Saya juga bingung, kok bisa selesai ya? Lalu dia berkata begini sama saya. Pak Abin, tinggal satu. Apa? Saya gak berani ketemu istri. Karena dia tahu dan anak saya tidak berani ketemu anak saya dan istri saya. Pak, temui aja. Apa yang harus saya bicarakan? Kata kuncinya, saya sudah ketemu pendeta. Saya sudah ketemu pendeta di Jakarta dan saya sudah mendapat penjelasan. Saya tidak akan bercerai, saya tidak akan menikah. Dan memang itu sudah saya lakukan dan saya tidak akan masuk agama lain. Kasih tahu sama istrimu. Istrimu pasti terima. Bilang, itu kata pendeta. Saudara balik dia, ketemu ngobrol, istrinya peluk, anaknya peluk. Terjadi kelepasan luar biasa. Kalau saudara peka, ulangi, peka. Jangan dengar aneh-aneh, tapi dengar suara Tuhan. Engkau akan keluar dari lembah kekelaman. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 5 dan 6 nanti kapan-kapan lah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Sekali lagi, engkau ada bersamaku. Kita sadari hal ini. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Kita akan lewati setiap musim dan gelombang hidup kita. Semua tak tergoyahkan. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan.
sorak, sembah dia. Kinaralabata karalaba sobarabata karalabas. Yesus kau mengangkat kami. Yesus kau memberkati kami. Yesus kau menuntun kami. Yesus kau membimbing kami. Yesus kau memberikan kepada kami. Haleluya. Kami pasti berjalan maju Tuhan. Beri keberanian bagi kami Tuhan. Beri iman yang besar Tuhan. Bahkan beri kami kepekaan. Hari ini Tuhan Yesus ada di sini. Siapa dari antara saudara yang sudah Tuhan angkat, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah promosikan. Begitu hebat saudara ini. Komitmenlah untuk dibaringkan, jangan berontak pada Tuhan. Komitmenlah untuk dibimbing, dinasehati, dikuatkan, diarahkan, ditegur oleh Tuhan. Komitmenlah untuk dituntun apa maunya Tuhan. Mari berdoa secara pribadi untuk bagian yang pertama ini. Tuhan berkati kami, tuntun kami kembali. Peluk kami kembali. Bimbing kami kembali. Tuntun kami kembali. Kalau kami menyakiti hatimu, ampuni kami. Darah Yesus menyucikan kami. Perbaiki kami Tuhan. Perbaiki. Jika saudara sedang memasuki lembah kelam, ayo kalau tidak bisa berlari berjalanlah. Tetap maju dalam Tuhan. Tetap berani kalahkan ketakutan-ketakutanmu. Tetap percaya karena Allah menyertai saudara lebih besar dari musuh saudara. Dan tetap peka dengar suaranya. Siapa dari antara saudara yang mau keluar dari lembah kelam, taruh tanganmu di dada. Bapak hamba berdoa bagi anak-anakmu yang memasuki lembah kelam dalam setiap gelombang-gelombang kehidupan yang seringkali menerpa kehidupan mereka. Dan kami percaya Engkau menjamin karena Engkau adalah gembala. Di tengah-tengah lembah kelam Engkau tetap beserta dengan kami. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau tetap ya Bapak membimbing kami. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya itu. Sampai hari ini Engkau tetap tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan. Tanganmu yang berlubang paku mengurapi kami kembali. Memberkati kami kembali. Di dalam nama Yesus. Supaya kami keluar dari lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala baik. Engkau gembala yang baik. Bahkan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Engkau sudah menyerahkan nyawamu bagi kami. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu tanganmu memberkati kami sekalian. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkati engkau, mengangkat engkau, mempromosikan engkau, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, memberkati seluruh aspek hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami menerima seluruh berkat ini dengan iman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.